Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Alkita Novelina Buribudi dengan NIM 2311011003. Saya dari kelas A nomor absen 1. Nah, di sini saya mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya menjelaskan tugas mata kuliah Statistik Inferensial, di mana tugas ini dosen pengampunya yaitu Pak Wayan Eka Paramata, SPD MPD. Nah, saksikan video berikutnya. Dadah! Baik, langsung saja ke pembahasan, di mana soalnya itu seseorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficacy kelompok yang diberikan teknik stress management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Penelitian mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol, di mana data skor dari kedua kelompok itu rentangan skornya ada di 50 sampai 90, di mana skor kelas eksperimen dan yang kedua itu skor kelas kontrol. Analisislah dengan uji statistik parametrik atau independent sample test sesuai dengan keadaan pengujian. Lakukanlah uji persyaratan terlebih dahulu. Di sini nanti kita membahas yang pertama itu ada uji normalitas, dan yang kedua itu uji homogenitas, dan yang terakhir itu nanti atau yang ketiga itu uji independent sample test bebas. Dimana langsung saja masuk ke penyelesaian. Skor eksperimen itu yang saya buat ini ada di rentangan nilai dari 52, 53, 60, 73, 80, 88, 90, 75, 65, 70, 50, 82, 85, 77, dan 66. Di sini skor eksperimen itu ada 15, dan yang skor kelas kontrol itu ada di 12 skor. Yang skor yang saya buat itu ada 81, 63, 74, 64, 59, 72, 61, 71, 89, 82, 51, 58. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama itu uji normalitas. Rumus nilai POMS-nya itu ZI sama dengan XI dikurang X per S, di mana rentangan skor eksperimen ini ada 15 dan skor kelas kontrolnya itu ada 12. Di mana dengan mengambil alfa sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang pertama itu menentukan hipotesis HO sama dengan sampel berdistribusi normal, H1 sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu tingkat signifikansinya itu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Keputusannya, jika L hitung lebih kecil L tabel, maka sampel berdistribusi normal. Yang selanjutnya, jika L hitung lebih besar L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Yang ketiga itu kita masuk ke pengujian statistik uji, di mana L sama dengan maksimal F dikali ZI dikurang S ZI. Yang keempat itu perhitungan mencari ZI. Langsung saja kita masuk ke tabel penolong, di mana tabel itu X1, X2, X1 di pangkat 2, X2 di pangkat 2. Nah, X1 ini skornya ini kita ambil dari skor yang sudah kita buat itu, yaitu skor eksperimennya mulai dari 52 sampai 66. Untuk yang X2 ini kita ambil dari skor kelas kontrolnya mulai dari 81 sampai 58. Nah, masuk kita di perkalian ini ada X1 di pangkat 2, di mana X1 ini kita kalikan saja dengan 52 dikali 52 hasilnya 2704, dan 55 dikali 55 3025,
60 dikali 60 3600, dan 73 dikali 73 sama dengan 5329, itu sampai seterusnya sampai hasil ke skor yang ke-15. Dimana untuk mencari X2 di pangkat 2 ini sama saja dengan mencari X1 di pangkat 2. Dimana 81 dikali 81 6581, 63 dikali 63 ada hasilnya 3969. Gitu sampai seterusnya sampai ke 12 itu 58 dikali 58 artinya 3364. Masuk kita ke rumus di mana X bar sama dengan sigma X per N. Nah, untuk perkaliannya itu atau penjumlahannya yang kita carikan itu 1068 per 15 ini datangnya dari total X1. Nah, untuk 15 ini jumlah kelas eksperimen yang kita buat itu jumlahnya di 15. Nah, jadi langsung aja kita bagikan 1068 dibagi 15 hasilnya itu 71,2. Dan ke X2 itu sama saja dengan X1, cuman di X1 ada 15 total kelas, yang di X2 ini ada 12. Dimana X bar sama dengan sigma X per N. Ini 825 ini total dari X2. 825 dibagi 12. Nah, 12 ini jumlah skor kelas. Ini ada 12. Jadi langsung saja kita bagikan. 825 dibagi 12 hasilnya itu 68,75. Masuk kita ke rumus S, di mana S sama dengan akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2 per N dikali N kurang 1. Perkaliannya 15 dikali 78.386 ini kan kita pengerjaannya di X1. Nah, di X1 ini ada 78.386 ini hasil dari X1 di pangkat 1. Nah, ini X1 di pangkat 2 hasilnya itu 78.386. Selanjutnya itu masuk kita ke rumus S. S sama dengan akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2 per N dikali N kurang 1. Nah, 15 dikali 783.086 ini hasil dari X pangkat 2. Nah, ini hasil dari X1 di pangkat 2. Nah, hasil itu ada di 78.386 dikurang 1068 di pangkat 2. 1068 ini hasil dari X per 15 dikali 15 dikurang 1. Maka langsung kita masuk ke hasilnya. 15 dikali 783.086 ini hasilnya 1.175.790 dikurang 1068 dikali 1068 hasilnya itu 1.140.624. 15 dikali 15 dikurang 2 per 210. Langsung saja kita kurangkan 1.175.790 ini dikurang 1.140.624 ini hasilnya itu ada 35.166 per 210. Nah, jadi langsung saja kita bagikan 35.166 ini dibagi 210 itu hasilnya akar 167,45. Maka ini kita akarkan hasilnya 12,4. Untuk pengerjaan X1 di rumus S itu sama saja dengan pengerjaan X2-nya. Di sini kita lanjut ke pembahasan X2-nya. Kita bacakan ulang rumusnya. S akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2 per N dikali N dikurang 1. Nah, kita buat saja di sini 12 dikali 58.159 ini hasil dari X2 di pangkat 2. Nah, X2 di pangkat 2 ini 58.959. Nah, untuk 825 ini hasil dari X2 nya. Jadi 12 dikali
58.159 dikurang 825 di pangkat 2 per 12 dikali 12 kurang 1. 697.908 dikurang 685, ini hasil dari 12 dikali 58159 dikurang 825 dikali 825, hasilnya itu 680625 per 132. Di sini langsung saja kita kurangkan 697908 dikurang 680625, hasilnya itu ada 17283 per 132. Nah, 132. Jadi langsung masuk ke pengakarannya. Ini kita bagikan 17283 ini dibagi 132, hasilnya itu akar 130,93. Jadi untuk mencari hasilnya itu kita akarkan saja 130,93 di akar, hasilnya itu 11,44. Ini kita masuk ke mencari ZI. ZI X1 itu ZI sama dengan X1 dikurang X per S. Nah, ini ZI sama dengan 50 dikurang 71,2 per 12,94. Hasilnya min 1,63. Lalu lakukanlah hal yang sama hingga tabel ke-15 dan 12. Ini tabel X1-nya. X1 itu ada 50, 52, 55, 60, 65, 66, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 88 sampai 90. Ini kita urutkan dari skor terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, untuk mencari ZI ini, apabila kita masuk ke rumus yang tadi, ZI sama dengan X1 dikurang X bar per S. Nah, jadi untuk mencari min 1,63 ini 50 dikurang hasil dari X bar. Nah, hasil dari ini 71,2. 12,94 tadi hasil dari S. Nah, hasil dari S itu kan ada 12,94. Jadi kan rumusnya tadi X1 dikurang X per S. Jadi 50 dikurang 71,2 per hasil X tadi. Jadi 12,94. Nah, maka hasilnya min 1,63. Nah, kita buat contoh satu lagi itu yang 52. 52 dikurang 71,2 per 12,94. Hasilnya itu min 1,49. Gitu sampai pengerjaan seterusnya. Dan yang F, Z ini kita mencarinya itu masuk ke tabel. Untuk FZ ini itu kita melihat dari tabel ini, tabel Z distribusi normal. Tadi kan di tabel kita mendapatkan min 1,63. Coba kita lihat tabel ZI-nya kan kita dapat min 1,63. Jadi kita lihat saja di tabel itu min 1,6. Jadi kan tadi min 1,63. Jadi kita sejarahkan saja dari atas itu. Kita lihat dari angka belakang itu kan ada 3. Jadi kita sejarahkan dari atas ke bawah itu min 1,6. Nah, kita dapatnya 0,0516. Kita lihat di tabel tadi 0,0516. Gitu sampai seterusnya untuk mencari FZI-nya. Kita lihat di ZI-nya untuk mencari ke tabel Z. Ini contohnya kita buat satu lagi, min 1,49. Min 1,49. Min 1,4. Nah, min 1,4. Kita lihat yang di atas sejaran yang angka belakang itu kan tadi 9. Nah, jadi kita sejarkan saja. Min 1,4 0,0681. Kita lihat 0,0681. Nah, 0,0681. Gitu untuk mencari FZI-nya.
kita lihat di tabel Z-nya tadi, gitu sampai seterusnya. Dan selanjutnya itu kita masuk ke SZI. Nah, SZI ini kita bagikan jumlah data yang kita buat tadi. Berarti 1 dibagi 15 itu hasilnya 0,067. 2 dibagi 15 hasilnya 0,133. 3 dibagi 15 hasilnya 0,2. 4 dibagi 15 hasilnya 0,27. Gitu sampai seterusnya di 15 dibagi 15. Gitu sampai seterusnya. Nah, lalu kita masuk ke FZI dikurang SZI. Untuk mencari ini kita lihat saja dari sini. 0,0516 dikurang 0,067. Hasilnya itu 0,0154. Yang kedua itu 0,0681 dikurang 0,133. Hasilnya itu 0,0649. Yang ketiga itu 0,1056 dikurang 0,2. Hasilnya 0,0944. Gitu sampai seterusnya sampai pada nomor ke-15. Sampai 0,9265 dikurang 1,00. Hasilnya itu 00735. Baru masuk kita ke X2. Sama saja pengerjaannya dengan X1, tapi kita jelaskan ulangnya supaya kita lebih memahami. Dimana X1 ini ada kita ambil dari skor yang sudah kita buat. Nah, untuk mencari ZI-nya tadi kalikan X1. X1 dikurang X per S. Jadi 51 dikurang 68,75 per hasil X2 itu yang hasil di rumus S itu 11,44. Jadi yang kita dapat itu min 1,55. Gitu sampai seterusnya sampai pengerjaan ke-12 yang 89 dikali hasil X bar yang X2 itu, hasil dari 68,75 ini kita bagi dengan hasil S 11,44. Maka kita dapat yaitu yang keduanya min 0,93. Nah, untuk mencari FZ ini tuh kita masuk ke tabel Z-nya, dimana min 155. Jadi kita lihat min 1,5. Tadi kan angka belakangnya ada 5, jadi langsung saja kita lihat min 1,5. Hasilnya 0,0606. Gitu sampai ke yang terakhir. Lalu masuk kita ke SZI. Kita bagikan sama dengan yang X1 ini. Jadi kita bagikan 1 dibagi 12 hasilnya 0,083. Yang kedua itu 2 dibagi 12 hasilnya 0,167. 3 dibagi 12 ada hasilnya 0,25. Gitu sampai ke nomor yang terakhir. Langsung saja kita masuk ke rumus FZI dikurang SZI. Jadi kita kalikan 00606 dikurang 0,083. Hasilnya itu 00224. Yang kedua itu 01762 dikurang 0167. Hasilnya itu 00092. Gitu sampai seterusnya. Masuk ke L maksimal. Ini kita lihat dari tabel FZI dikurang SZI. Kita ambil dari nilai yang terbesar. Jadi ada di sini 0,0778. Dan yang kedua tadi L maksimalnya itu yang X2-nya 0,2835. 0,2835. Nah, ini 0,2835. Lalu untuk mencari L tabelnya kita melihat pada tabel Lilliefroms itu dengan melihat alfa yang kita gunakan dan jumlah data. Untuk mencari datanya itu kita lihat 0,05
di nomor 15. Kita lihat, nah 0,05 dinomorkan X1 nya kita buat 15. Jadi di sini. Nah, 0,220 di sini 0,220. Untuk L tabel kelas kontrolnya itu di X2 itu 0,24. Kita lihat di 0,05 di nomor 12. 0,242. Nah, ini 0,242. Nah, lalu yang terakhir itu kita masuk ke kesimpulannya, di mana berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada X1 L hitung lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,0778 lebih kecil daripada 0,220, dan pada X2 itu L hitung lebih besar daripada L tabel, yaitu 0,2835 lebih besar daripada 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 berdistribusi normal, H0 diterima, dan X2 tidak berdistribusi normal, H1 diterima. Nah, setelah kita menyelesaikan uji normalitas, sekarang kita akan menyelesaikan lagi uji homogenitas, di mana di dalam uji homogenitas ini terdapat dua kelompok sampel yang akan digunakan peneliti untuk mengetahui efektivitas konseling behavior, teknik modeling untuk meningkatkan motivasi belajar. Adapun data yang saya buat yaitu ada dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana data yang saya buat ini sama dengan data normalitas yang di atas. Datanya sama saja, kelas eksperimen itu ada 15 dan di kelas kontrol itu ada 12. Nah, dengan mengambil alfa sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang akan mengatakan bahwa sampel bersifat homogen. Di mana yang pertama itu menentukan hipotesis HO sama dengan bersifat homogen. Dan yang kedua ini tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Keputusannya, jika F hitung lebih kecil F tabel, maka sampel berdistribusi homogen. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka sampel tidak berdistribusi homogen. Yang ketiga itu masuk ke statistik uji. Di dalam statistik uji ini ada di F hitung, yaitu ada dua varian, ada satu varian besar dan varian kecil. Nah, masuk ke rumusnya, S pangkat 2 N dikali sigma I sama dengan 1 X di pangkat 2 dikurang sigma I sama dengan 1 X di pangkat 2. Nah, dan yang keempat itu masuk kita ke perhitungan. Tabel ini ada X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Dalam X1 ini sama saja dengan uji normalitas. Data eksperimennya saya taruh di X1 dan data kontrolnya saya taruh di X2. Nah, untuk mencari X1 di pangkat 2 sama saja dengan tabel normalitas, ini kita kalikan 52 dikali 52 itu 2,704, 55 dikali 55 sama dengan 3,0025, 60 dikali 60 sama dengan hasilnya itu 3,600. Nah, untuk mencari hasil X2 pangkat 2, hasilnya itu 81 dikali 81, hasilnya 6,561. 63 dikali 63, hasilnya itu 3,969 gitu sampai seterusnya. Nah, masuk kita ke rumus. X1 sama dengan sigma X1 per N, 1068 per N. Nah, 1068 ini datangnya dari hasil X1. Jadi 15 ini data eksperimen yang saya buat. Nah, jadi kita bagikan saja 1068 dibagi 15 itu hasilnya 70. Jadi untuk X2 nya itu sigma X2 per N 825 per 12 dibagi 12. Nah, 825 ini jumlah dari data kontrol yang kita dapat. Nah, total dari data X2 ini apa? Jadi kita bagikan 825 dibagi 12, hasilnya itu 68,75. Baik, masuk kita ke hitung varians kelompok eksperimen, di mana rumusnya itu S pangkat 2 N dikali sigma I sama dengan 1
X pangkat 2 dikurang sigma sigma I sama dengan 1 X dipangkat 2 per N dikali N kurang 1. Nah, untuk pengerjaannya itu X pangkat 2 sama dengan 15 dikali 783.886 ini dikurang 1068 di pangkat 2. Nah, jadi 15 ini total eksperimen yang kita buat. 78386 ini total atau hasil yang sudah kita total ini hasil dari X1 di pangkat 1. Hasil itu 78386. Nah, ini 78386 dikurang 1068. Nah, 1068 ini total dari X. Nah, ini total dari X-nya ada 1068 per atau 15 dikali 15 kurang 1. Lanjut 1175.3790 dikurang 1140.624 ini dikali 15 dikali 78386 itu hasilnya itu 1175.790. 1068 ini di pangkat 2. Nah, jadi kita kalikan hasilnya itu ada di 1140.624 per 210. Jadi kita kurangkan dulu 1175.790 dikurang 1140.624 ini hasilnya itu ada di 35166 per 210. Nah, jadi untuk hasilnya, untuk mencari hasil yang ini kita bagikan 35166 dibagi 210 ada 16. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian X2 itu yang bagian B, hitung varians kelompok total, di mana S di pangkat 2 N dikali sigma 1 I sama dengan 1 X pangkat 2 dikurang sigma I sama dengan 1 X di pangkat 2 per N dikali N dikurang 1. Nah, maka 12 dikali 58159 dikurang 825 di pangkat 2 per 12 dikali 12 kurang 1. Nah, ini sama saja pengerjaannya dengan bagian X1. Selanjutnya kita kalikan dulu yang bagian ini. 12 dikali 58159 itu hasilnya ada 697.908. Nah, lalu dikurang 825 dikali 825 hasilnya itu ada 680.625 per 132. Nah, yang selanjutnya itu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan yang ini. 697.908 dikurang 680.625 ada hasil itu 17.283 per 132. Jadi kita bagikan ini, kita bagikan 17.283 dibagi 132 sama dengan 130,93. Lalu hitungnya yaitu 167,45 per 130,9. Nah, kita bagikan jadi hitungnya dapat 1,28. Ini 167 ini hasil dari X1 nih. Hasil dari yang ini, lalu 130,9 ini hasil dari X2. Jadi hasilnya itu keseluruhan itu 1,28. Lalu yang seterusnya DF sama dengan V1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14, V2 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 14, F tabelnya itu 2,79. Lalu ke terakhir itu ada masuk ke kesimpulan di mana berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,28 lebih kecil 2,79. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa sampel berdistribusi homogen sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke
Independent uji tes sampel bebas, di mana seseorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor safe efficiency kelompok yang diberikan teknik safe management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Penelitian mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Buatlah rentangan skor itu mulai dari 50 sampai 90 skor. Di mana yang saya buat itu skor kelas eksperimen itu ada di 52, 55, 60, 73, 80, 88, 90, 75, 65, 70, 50, 82, 85, 77 dan terakhir itu ada 66. Dan skor kelas kontrol itu ada 81, 63, 74, 64, 59, 72, 61, 71, 89, 82, 51, 58. Di mana setelah dilakukan uji persyaratan normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya analisis dengan uji statistik parametrik atau independent sample test. Nah, di sini masuk kita ke tabel siswanya itu ada dari 1 sampai 15 dan 1 sampai 12. Di mana X1-nya itu data yang sudah kita buat tadi. Nih data ini X1-nya dan ini X2-nya. Satu itu membuat hipotesis penelitian HO dan H1. H0 tidak ada perbedaan disiplin belajar antara kelas A dan kelas B. H1 ada perbedaan disiplin belajar antara kelas A dan kelas B. Yang kedua itu membuat hipotesis statistik. H0 dibagi H1 sama dengan mu B. H1 dibagi mu 1 sama dengan mu B. Uji 2 pihak atau tulis. Yang ketiga itu menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Yang keempat itu menentukan uji yang digunakan. Uji T sampel bebas. Nah, yang kelima itu kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel lebih kecil sama dengan T hitung, maka lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, masuk kita ke tabel penolong itu menentukan T hitung dan T tabel. Tabel penolong itu ada dari banyak siswa, nilai kelas A atau X1, nilai kelas B, nilai X1 dikurang X bar min 1 di pangkat 2 dan X2 dikurang X bar 2 di pangkat 2. Nah, banyak siswanya ada 15 dan ada 12. Di kelas A itu ini skor eksperimen yang sudah kita buat tadi. Nah, dan yang sama dengan di kelas B. Ini siswa kontrol yang sudah kita buat. Nah, masuk ke X1 dikurang X bar 1 di pangkat 2. Nah, untuk mencari 368,64 ini, yang kedua itu menghitung nilai rata-rata atau X1. N1 banyaknya siswa kelas A, N1 banyaknya siswa kelas B, di mana X bar min 1 dikurang sigma X1 per N1, maka 1608 per 15 atau dibagi 15 sama dengan 71,2. Dan X2 itu tadi sigma X2 per N2 sama dengan yaitu 825 dibagi 12. Nah, dibagi 12 hasilnya itu 68,75. Jadi kita kerjakan dulu yang X1. Nah, X1 ini kan ada 52. 52 ini kita kurangkan dengan 71,2. Jadi hasil itu kita dapat 368,64. Nah, yang selanjutnya itu kita coba satu lagi. 55 dikurang 71,2 maka dapat 262,44 gitu sampai seterusnya. Nah, untuk yang ini X2 dikurang X bar 2 di pangkat 2 itu 81 dikurang 68,75. Maka hasil yang saya dapatkan itu 150,07. Nah, yang kedua itu 63 kurang 68,75, maka dapatnya itu ada 33,07. Nah, gitu sampai seterusnya. Ke bagian C, menghitung nilai varians N pangkat
2, di mana S1 di pangkat 2 sama dengan sigma X1 dikurang X bar 1 di pangkat 2 per N1 dikurang 1 sama dengan 2344,4 per 18. Nah, 2344 ini 2344 ini hasil dari ini totalnya. Ini kita pindahkan ke sini dibagi 14. Hasilnya itu langsung aja kita bagikan 167,45. Nah, masuk kita yang ke rumus kedua. X2 di pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikurang X bar 2 di pangkat 2 per N2 kurang 1. Nah, 1420,34 dibagi sebelah sini. Hasil dari ini kita taruh di sebelah sini. N ini tadi kan 12. Nah, kita kurangkan 1 jadi 11. Jadi langsung aja kita bagikan 1420,34 dibagi 11, hasilnya itu 129,12. Nah, gitu. Gampang kok teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian D, di mana menghitung nilai T hitung. Nah, T hitung sama dengan X bar di X1 kurang X bar 2 per akar N1 dikurang 1 X1 di pangkat 2 ditambah N2 dikurang 2 X2 di pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka 1 banding N1 tambah 1 banding N2, dimana misalnya kita lihat, nah sini tadi ada ditulis, nah X1 nya hasilnya 71,2, X2 itu 68,75. Jadi gampang kita untuk mengingat, kita tidak lagi perlu bolak-balik ke atas, kita taruh di setiap rumus. Nah, 71,2 dikurang 68,75 per, nah N ini 15 dikurang 1, ini X1 di pangkat 2 ini 167,45 tambah 12 dikurang 1 dikali 129,12 per 15 ditambah 12 kurang 2. Ada atau 1 banding 15 ditambah 1 dibanding 12. Jadi ini selesai kita kurangkan, ada hasilnya itu 2,45. Ini 15 kurang 1 ini 14. Ini ditambah ini yang 167,45 ditambah 12 dikurang 1 ini hasilnya ada di 167,45 ditambah 11 kan yang 11 itu dikali 129,12 per 25. Ini hasilnya kita dapat 0,15. Nah, yang selanjutnya itu masuk ke T hitung sama dengan 2,45 di per 376462 diakar 25 atau dan dikali 0,15. Maka 2,45 per akar 22,9 hasilnya itu kita dapat 2/45 dibagi 4,75, itu hasil dari 4,75 ini kita dapatnya dari akar 22,59. Maka hasil akhir yang kita dapat itu 0,51. Yang ke bagian itu menentukan nilai T tabel, taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,5. Karena karena di dalam uji dua pihak maka nilai alfa 2 sama dengan 0,05 atau 2 sama dengan 0,025. DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 27 kurang 1 sama dengan 26 sehingga itu 2056. Yang masuk kita ke bagian akhir atau kesimpulannya yaitu menentukan kesimpulan, di mana kesimpulannya yang kita dapatkan yaitu atau hasil akhir yang kita dapatkan yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel yaitu 0,51 lebih kecil daripada 2,056, maka H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan nilai setelah diberikan teknik self management antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Sekian penjelasan materi dari saya dari uji normalitas, uji homogenitas, uji sampel tes bebas. Jika ada salah kata pengucapan dari saya minta maaf. Sekian dari saya. Thank you.